Ya, Kang Pepen, Hmm, ya, sehat Kang? alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. gimana? Kayong wis mempersiapkan kertas-kertas ngisor kayak. Ora, nggak ada, Ah, enggak. oh nggak ada. Tadi ngobrolnya santai Pak. Mm-mm. Iya Kang, aku udah permasalahan. Ya, Jadi beberapa hari yang lalu lah dari story WA, kemudian uh, beberapa pengkhotbah ya, kan bisa dari mana saja ya. mm, Uh, pada intinya itu mengajak seakan itu meninggalkan dunia. Emang mm, dunia kayak salah apa cere ente? Atau ente mandang dunia kayak apa kan? ya. Sebenarnya sih salah mungkin ya, mungkin salah persepsi. Jadi memang tujuan manusia ya akhirnya memang akhirat. Tapi dunia itu tidak bisa ditinggalkan karena akhirat itu bisa dicapai lantaran dunia itu salah satunya. Nah, kalau pakai istilahnya Ibnu Athaillah di Al-Hikam itu seperti ini. Keinginanmu untuk meninggalkan asbab. Asbab itu maksudnya usaha-usaha dalam mencari penghidupan ya. Dalam penghidupan, mengajar dan sebagainya. Meninggalkan asbab sedangkan Allah sedang menempatkanmu di situ dan kemudian kamu ingin tajrid. Nah, di sini fokus pada ibadah saja pada Allah. Sebenarnya itu dikatakan dari kalau dari ahli kan dikatakan bahwa itu adalah sebuah syahwat yang tersembunyi. Nah, sedangkan keinginanmu untuk meninggalkan tajrid, sedangkan kau ditempatkan pada ingin meninggalkan asbab, sedangkan kau ditempatkan pada tajrid, maka dia adalah hal yang menipu. Nah, jadi sebenarnya gini apa ya? Posisi kalau dalam Allah itu menempatkan seseorang itu nanti pas misalnya dia harus berfokus di dunia, dia harus berfokus di dunia. Nah, tapi nanti ada saatnya orang-orang itu pasti ditempatkan pada kondisi di mana dia harus lebih fokus pada akhirat. Nah, ketika Allah menempatkan pada urusan-urusan dunia di mana di situ dia harus mencari penghidupan, maka sebenarnya tempat itu yang paling baik. Dia tidak diperbolehkan untuk apa? Misalnya hanya fokus pada akhirat saja, ditinggalkan dunianya. Itu sebenarnya kata Ibnu Athaillah itu sebenarnya syahwat, tipuan-tipuan. Karena bisa jadi karena dia meninggalkan akhirat, meninggalkan dunia, maka niat hatinya nanti berubah karena kekurangan-kekurangan dari dunia itu. Kan bisa jadi kan miskin, akhirnya pikirannya terpaku pada dunia bukan pada akhiratnya. Gitu. Jadi kalau ditempatkan di situ, kalau lagi tempatkan kamu sibuk dengan duniamu, ya, ya disitulah tempatnya, jalani saja. Itu seperti itu katanya. Jadi ada ceritanya juga sebenarnya Ibnu Athaillah ini ketika dia mulai belajar ilmu hakikat atau tasawuf itu dia kan sebenarnya kan dia itu kan ahlinya pertama-pertama dia ahli ilmu syar'i. Nah, karena dia belajar ketemu dengan Abu Abbas Al-Mursi, dia merasa asik asik dengan ilmu akhirat itu, ilmu hakikat tasawuf. Karena memang di dalam tasawuf itu banyak hal yang kemudian menjadikan hati itu terpikat, benar-benar terpikat. Beda dengan ilmu-ilmu syar'i. Nah, suatu saat karena ketertarikan ini,
Ibnu Athaillah kemudian ngomong sama Abu Abbas, Ustadz Syekh, saya ingin meninggalkan urusan saya mengajar ilmu fikih dan sebagainya, karena Ibnu Athaillah ini juga pinter, dan mengikuti Anda. Nah, si ini siapa, Abu Abbas ini, gurunya ini cuma berkata, dia tidak menjawab jangan atau tidak, dia cuma berkata, malah cerita, saya punya murid di kota Tus, selain dia juga seorang sufi, dia juga adalah wakil hakim. Nah, orang ini kemudian belajar kepada saya dan menemukan hikmah dari melalui perantaraan saya, dan kemudian dia ingin meninggalkan urusannya, dunia pekerjaannya itu, dan mengikuti saya, fokus pada akhiratnya. Nah, tapi saya bilang kepada dia, jangan begitu. Apa yang menjadi bagianmu melewat saya pasti akan disampaikan Allah kepadamu. Jadi kalau memang kamu bisa berbuat banyak dengan urusan dunia, ya jalani saja, ibaratnya seperti itu. Memang kebanyakan apa akhirat yang penting. Memang akhirat yang penting, tapi jalan dari akhirat itu harus melalui dunia dulu. Nah, artinya dunia ini juga penting kan Kak. Jadi kalau dalam istilahnya tuh dunia itu suatu negeri yang kemudian sebagai tempat kita untuk beramal, OTW-nya menuju ke akhirat, begitu kan. Ya, benar-benar. Dan apa juga ketika kemudian kita ikhtiar bekerja agar menjadi orang kaya, tapi kan itu hanya wasilah saja. Tapi kan kayanya itu kan kita untuk lebih bermanfaat lagi dan seterusnya. Menurut anda gimana kan? Apakah kita udah nggak usah, yang penting ya makan cukup hari ini selesai, kemudian ya sudah kita banyakin ibadah secara ritualitas saja, ataukah itu yang sebetulnya diharapkan gitu, sebagai ya generasi muslim saat ini? Iya, iya, biasanya memang itu. Dan kemudian memang artikan seringnya orang mengatakan, ya dunia nggak penting kan. Sebenarnya penting itu, penting. Karena ada cerita lagi yang menarik ini seperti ini. Ada seorang syekh sufi ini punya murid. Kemudian muridnya itu mau dia mau melakukan perjalanan ke suatu kota. Nah, syekh ini, muridnya ini izin, saya besok akan pergi ke kota ini. Lalu syekh ini bilang sama muridnya, kalau nanti kamu ke kota itu, tolong mampir ke rumahnya syekh ini, kemudian mintakan doa pada dia. Nah, muridnya melakukan perjalanan dan sampai di kota itu melaksanakan perintah dari gurunya, pesan gurunya kan. Nah, di situ pas masuk rumahnya dia bingung. Karena ternyata orang yang disuruh datang, disuruh dimintakan doanya, rumahnya itu bagus. Rumahnya mewah, pelayan banyak, duit banyak. Nah, kemudian dia kan datang. Dalam pikiran si murid itu berkata, orang seperti ini kok dimintai nasihat. Guru saya minta nasihat orang seperti ini. Padahal guru saya itu orangnya sangat zuhud. Pakaiannya tambal-tambalan. Ini orang pakaiannya mewah, pelayan banyak, uangnya banyak. Tapi kenapa guru saya malah minta pesan dari ini, minta nasihat? Nah, pas ketemu sama syekh ini, kemudian muridnya menyampaikan, guru saya minta nasihat dari panjenengan. Nah, syekhnya ini malah bilang sama gurumu, jangan terlalu memikirkan dunia. Nah, muridnya ini kan agak marah kan, lah wong guru saya itu nggak pernah memikirkan dunia kayaknya. Dia malah hidupnya sangat sederhana sekali.
tapi malah disuruh jangan memikirkan dunia, tapi dia nggak berani marah. Pas pulang disampaikan pesannya ini sama gurunya. Bagaimana? Saya itu pesan apa sama saya? Dia bilang, murid ini bilang, Syekh berpesan kepada Anda bahwa jangan memikirkan dunia. Baru di sini gurunya itu malah dia akhirnya menangis di sini. Kenapa Anda menangis, guru? Memang apa yang dikatakan oleh Syekh itu benar. Jadi saya hidup berkekurangan seperti ini, tapi hati saya terikat dengan dunia. Saya mikir-mikir seperti ini, sedangkan dia hidupnya kaya, tapi hartanya itu tidak membebani hatinya. Jadi ibaratnya hatinya itu, dunianya itu cuma berada di tangannya saja, bukan di hatinya. Kalau ini, walaupun kehidupannya sederhana, terlihat sederhana, miskin, tapi hatinya sebenarnya terpaut dengan dunia. Karena kemiskinannya itu, cuma zahirnya saja yang kelihatannya tidak terpaut dengan dunia. Ya, ya. Mau ente ngomong masalah zuhud ya. Kalau nggak salah tuh ada quotes-nya Hasan Al-Basri kalau nggak salah. Kalau barang siapa yang kemudian bertemu dengan dunia dengan keadaan rasa benci dan zuhud, ia akan mengalami atau ia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dan mendapatkan manfaat dari sana. Yang dimaksud Hasan Al-Basri dalam hal ini zuhud itu menurut jenengan apa kan? Karena tadi kan melihat misalkan yang diceritakan oleh Bang Pepen, zuhud bagi guru saya, guru tadi yang diceritakan itu ya, itu ya dia menggunakan pakaian compang-camping dan seterusnya, tambalan, artinya tidak memperdulikan saya kira sandangnya gitu. Berbeda kepada seseorang yang ingin dimintai nasihat dari si orang guru A, menyuruh si murid ini untuk menuju ke guru yang B lah kita katakan itu. Tapi kemudian dikatakan di sana dikisahkan bahwa guru B ternyata memiliki sebuah sandang yang luar biasa daripada guru A. Nah ini kan ada dua perspektif zuhud yang berbeda saya kira. Menurut jenengan gimana? Zuhud yang menurut Kang Pepen. Ya. Kalau zuhud itu, kalau pandangan saya, zuhud itu bukan berarti hidup miskin, nggak seharusnya seperti itu. Tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Dunia sudah tidak membebani, itu sebenarnya zuhud. Meninggalkan dunia itu bukan berarti dia meninggalkan lari dari dunia. Tapi hatinya itu tidak yang meninggalkan dunia. Pikirannya tidak terpaku dengan dunia. Kadang kan ada orang ya kelihatannya zuhud sekali, tapi sebenarnya dia masih geragas dengan dunia. Kan itu kan sebenarnya dia bukan orang yang zuhud. Tapi ada orang yang kaya, tapi orang kaya mewah, tapi dunianya itu digunakan untuk kebaikan, sedekah banyak. Itu yang sebenarnya zuhud. Zuhud itu bukan berarti hidupnya harus miskin, tapi hatinya yang harus meninggalkan dunia itu. Itu menurut saya sih, tapi barangkali jenengan punya pandangan sendiri ya, monggo. Ya, soalnya memang kebanyakan masyarakat kita ya kan, mungkin teman-teman kita juga lah, hidup itu harus zuhud, harus sederhana, nggak usah geragas tentang dunia. Dan lalu ketika dunia ini kemudian tidak dikuasai oleh kaum muslimin, ini nanti kuasai yang lain, mengko dewek ngerusulakai loh wong di luar Islam kayak memang sudah ditakdirkan sebagai orang kaya. Ini kan sebuah keputusasaan kan. Benar. Nah, ya. Artinya jadi wong muslim kayak wis apa anane bae mengko mangan ya sementing mangan. Ya itu secara sekilas itu benar saya kira. Tapi kan kemudian kalau misalkan itu dilanjutkan dan pemikiran ini meluas, ya muslim begini-gini saja kan. Iya.
Yang dilupakan sebenarnya ada satu yang dilupakan. Kalau dikatakan zuhud itu maksudnya orang kaya itu, orang Islam ya kaya itu nggak apa-apa, miskin ya nggak apa-apa. Padahal sejarahnya, kalau dilihat sejarahnya, rata-rata sahabat Nabi itu kaya loh. Ya, sampai siapa itu yang paling kaya? Utsman bin Affan. Yang pedagang Abdurrahman bin Auf apa ya? Ah, ya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu kan dia kampaknya saja, konon kampaknya itu terbuat dari emas. Hartanya itu kalau dihitung ya nggak hitungan. Sehari itu kalau saya pernah dengar Abdurrahman bin Auf itu kalau satu Jumat itu kalau dirupiahkan sekarang, kalau sekarang itu sedekahnya lebih dari 1 miliar. Itu setiap Jumat ya. Iya, setiap Jumatnya sedekahnya lebih dari 1 miliar. Tapi perdagangannya itu kaya banyak. Tapi yang ditunggu-tunggu adalah malam hari. Yang ditunggu oleh Abdurrahman bin Auf itu bukan siang tapi malam. Karena malam dia bisa berdekatan dengan Allah. Tapi paginya dia tetap kerja dagang. Tapi dia yang ditunggunya adalah Allah. Dia itu kaya tapi zuhud dia. Karena hatinya tidak melekat dengan harta itu. Itu yang saya tahu. Nabi juga kaya sebenarnya. Wong setiap tahun beliau bisa korban kan? Bahkan ketika Nabi SAW itu uh, memberikan mas kawin ke ibunda Iya. Khadijah, itu luar biasa kaya sekali ya. Iya. Bahkan sampai yang terakhir situ ya Maimun, istri yang terakhir itu saya pernah baca berapa 40 onta apa berapa itu, harga satu onta berapa. Nah, berarti sebenarnya beliau kaya, cuma 40 itu onta. ya. Coba kita kalkulasikan. Onta itu harganya kayaknya luwih larang sing sapi ya. Ya, iya. Iya, Sapi pira sih 20 juta. Onta ya diibaratkan mungkin 35-40 lah. iya, 40 juta diping 40 pira kowe. iya. Kan Ya mas ya kan kawin ya. ya. Iya. Artinya Nabi Muhammad SAW itu juga orang kaya. Iya, sebenarnya kaya, cuma itu kekayaannya tidak apa ya, hartanya itu tidak dilekatkan di hati. Jadi ada orang butuh dikasih kayak seperti itu. Iya iya. Berarti memang kita sebagai kaum muslimin itu sebetulnya tidak masalah ketika kita bekerja, um, ya ibaratnya endas nggo sikil nggo endas agar mencapai kemapanan yang sesuai standarnya misalkan. Tapi kemudian memang harta ini tidak boleh ditempatkan di hati begitu ya. Ketika Iya. umat membutuhkan atau kan waktunya sedekah, kurban ya itu dikeluarkan. Kira-kira begitu ya kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau diartikan masjid, masjid itu kalau kita perluas lagi, sebenarnya pekerjaan tempat kerjamu adalah masjid. Sebenarnya karena dengan bekerja itu ketika dia diniatkan untuk kebaikan, maka dia menjadi suatu ibadah. Jadi masjid secara luas itu bukan hanya masjid bangunan, tapi tempat kerjamu juga ibadah, tempat bersujudmu. Kan menafkahi itu kan juga sebenarnya kan ibadah, nafkahi anak istri. Juga ada hadis yang mengatakan mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada yang lemah, ya kan? Kuat ini kan artinya luas, bukan hanya cuma kuat secara fisik, kuat finansial juga termasuk, kuat ekonomi, kuat apa? Ilmu pengetahuannya juga termasuk. Lah sekarang kan ekonominya kita kalah, hampir dikatakan orang Islam ekonominya kalah, pengetahuan kalah. Kita cuma jadi pengekor saja kan? Nah, Suhud, suhud. iya. Ya. Ya karena sebut itu mungkin. Ya, jadi
eh, menurutku sebetulnya kita ngejar dunia tuh nggak ada yang salah, hanya saja memang dunia itu bisa dijadikan alat untuk mencapai tujuan, bukan sebaliknya, kan kira-kira gitu ya. Iya, ini benar. Memang agak beratnya memang di situ. Ketika kita ngejar dunia, seringkali memang yang ke Allahnya itu lupa, memang seperti itu. Tapi bukan berarti harus ditinggal langsung, nanti diambil orang. Itu kan kita cuma bisa menggerutu tok. Sementara ini kan cuma kita menggerutu. Nah, ini relate dengan, kalau tidak salah ada sebuah hadis yang bilang eh, Islam ini asing dan akan kembali asing lagi gitu ya. Pimen kan? Iya. Eh, Sebetulnya yang membuat asing itu keadaannya, atau kita yang meng-create keadaan itu sebagai asing sendiri. Artinya kita yang memang memposisikan, ya wis, orang-orang pada ngejar dunia, saya ya fokus ibadah ritualitas saja, kemudian wah saya menganggap diri saya asing nih, berarti Islam saya Islam yang benar. Kira-kira gimana? Ya, kalau menurut saya sih bukan seperti itu sebenarnya. Banyak faktornya yang menyebabkan dikatakan Islam itu asing. Tapi ya kalau misalnya, nah ketika kita begini ya, ketika kita apa beda dengan orang-orang, kayak kita rajin bekerja tapi tidak meninggalkan Allah ya, itu kan sebenarnya kayak orang asing juga sebenarnya, ya kan? Kalau orang biasanya kerja ya kerja sudah, tapi lalai dengan Allah, itu kan sedikit, banyak orang yang fokusnya hanya kerja saja kemudian melupakan Allah, itu kan banyak. Nah, itu kan sebenarnya orang-orang asing sebenarnya. Sebenarnya kita kalau ada orang yang kerjanya rajin, ibadahnya rajin, malamnya buat itu kan sebenarnya dia aneh, sedikit, maka jadinya asing. Jadi asing, kalau dipahami asing itu misalnya kayak baru sedikit, itu banyak berarti yang asing. Pada saat Muhammadiyah berdiri, Muhammadiyah asing karena sedikit, tapi sekarang nggak asing. Kalau dulu orang bercadar itu asing, tapi sekarang nggak asing lagi. Pakai cingkrang, celana cingkrang itu dulu asing, tapi sekarang nggak asing. Berarti asingnya bukan dalam hal seperti itu. Asingnya itu mungkin dalam pengamalan yang pemikiran-pemikiran yang benar, itu mungkin lebih seperti itu. Kembali lagi ke zaman-zamannya Rasul seperti ya, ya mungkin itu. Iya kan, terima kasih ya. Eh, Akan nemen sing aku oleh ilmu sekarang sampean yang masalah zuhud, asing dan yang lain-lain ya. Tapi memang kita saya kira sepakat dalam satu hal. Kalau tadi em, dunia itu sebenarnya nggak salah, ya nggak. Ya, Hanya saja kita justru harus kaya malahan. melakukan apa namanya, menempatkan dunia itu yang saya kira kita keliru ya, yang seharusnya tadi hanya di tangan saja kiasannya begitu, tapi kita sertakan di hati kita, sehingga kan mungkin itu yang akan membuat kita lalai. Sebetulnya nggak masalah juga ketika kita mengejar dunia tapi tetap dengan sudut pandang Islam, artinya kita bekerja tapi kita tetap dengan ingat dengan Tuhan, kira-kira gitu ya kan. Iya, makanya pernah ada yang nulis, katanya orang-orang yang sufi itu justru kebanyakan orang-orang yang berdasi. Jadi sebenarnya bukan masalah sufi itu bukan masalah pakaiannya, tapi hatinya itu. Nah, ada mungkin juga ini, ada yang bilang, saya lupa itu siapa. Jadi kalau orang yang kalah itu paling gampang. Kalah atau ngalah? Kalah. Orang paling kalah itu paling gampang menyalahkan keadaan dan kemudian lari ke Tuhan. Nah,
Jadi kita ini kan kita kalah kan. Jadi cuma bisa kayak tahu biasa, itu biasa. Engkau Gusti Allah sing bales. Itu paling gampang. Penghiburan yang paling gampang itu seperti itu. Kalau orang-orang yang kalah, makanya dulu sufi-sufi itu kan sampai kemudian dia meninggalkan dunia dan kemudian nggak fokus ke situ, itu kan juga masuk dalam kritikannya Buya Hamka. Karena sebenarnya bukan seperti itu. Bukan hanya cuma mengejar akhiratnya, tapi dunia juga kamu cari kan seperti itu. Dalam kalau nggak salah itu di tasawuf modern ada itu. Itulah kenapa kita kalau doa juga Robbana atina fid dunya gitu ya. Iya, iya kan. Iya wes. Kang, makasih ya. Ya, Sudah setengah jam. Mumpun ngomong 15 menit saya kira setengah jam. Emang asik sih itu. Ya, Kang, matur nuwun. Mohon sih tak pateni dhisik kene rekaman